Halo, sebelum menonton video ini, jangan lupa cuci tangan, like, komen, dan share. Ciudadah. Ya, halo teman-teman, selamat pagi, salam cekatan. Dalam video singkat ini kita akan menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali atau merefresh kembali kepada fungsi dan tujuan kita sebagai supervisor atau manajer ya di bidang cleaning service ya. Tentu peran dan fungsi kita dalam posisi kita sangat erat kaitannya dengan manajemen. Yang mau kita bahas dalam video ini adalah fungsi manajemen. Apa sih fungsi kita dalam pekerjaan ini? Bagaimana fungsi manajemen itu kita praktekkan? Saya pikir teman-teman sudah pernah membaca dan mendengar serta mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi alangkah baiknya kita ulangi kembali lagi untuk saling mengingatkan kembali kepada arah pekerjaan utama kita. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen dasar ya, menjadi elemen-elemen paling dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen. Baik di dia dalam perusahaan, baik di dalam organisasi dan lainnya. Dan ini sering dijadikan acuan sebagai untuk melaksanakan fungsi kita. Saya sebagai seorang supervisor, fungsi saya apa? Dan di dalam manajemen dalam perusahaan ini saya sebagai misalnya sebagai posisinya adalah manajer. Fungsi manajemen saya apa? Fungsi saya dalam manajemen apa? Begitu. Itu yang mau kita bahas. Dalam video ini kita akan bahas yaitu 5P. Apa saja itu? Ya, teman-teman bisa Anda perhatikan dan dengarkan. Tugas dan fungsi manajemen sebagai kita seorang atasan yang sudah memiliki staffing atau staf bawahan. 5P fungsi manajemen. Jadi 5P ini saya yakin sudah sering Anda dengar, tapi kita coba ulang kembali. Yang pertama adalah 5P apa saja? 1. Perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. 3. Personalia. 4. Pengarahan. 5. Pengendalian atau pengawasan. Jadi 5P ini yang mau kita uraikan secara singkat. Baik, yang pertama adalah perencanaan. Ya, yang pasti perencanaan atau planning adalah merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Kita tidak bisa melangkah kepada P yang kedua, P yang ketiga, atau sampai P yang kelima tanpa perencanaan. Jadi ini juga tahap awal dari manajemen. Jadi paling mendasar, paling basic dalam manajemen. Jadi yang pertama fungsi kita, makanya kita dituntut untuk membuat rencana dan program kerja. Apa sih rencana yang mau kita buat? KPI-nya, indikatornya, begitu. Jadi teman-teman coba ingat kembali, coba perhatikan kembali, apakah saya sudah membuat perencanaan? Perencanaan itu berarti sebelum kita masuk ke bulan berikutnya, apakah kita sudah punya rencana kerja? Nah ini teman-teman yang harus kuasai, karena itu bedanya kalau kita menjadi masuk ke dalam sebuah manajemen dalam perusahaan, yaitu kalau dalam manajemen kita sudah lowest level manajemen ya. Manajemen ada yang lowest, ada yang mid, di manajemen di tingkat tengah, ada juga yang di top level manajemen ya. Baik, yang kedua adalah pengorganisasian, organizing. Ya, pengorganisasian tentu bagaimana rencana kerja yang telah dibuat yang tadi, KPI yang sudah dibuat, indikator, target yang sudah dibuat, rencana kerja yang sudah dibuat. Sebagai atasan yang baik, tentu semua rencana tersebut harus mampu kita organisekan atau kita organisasikan kepada staf bawahan kita dengan baik. Baik melalui sosial. Ya, bagaimana kita seorang atasan mampu mengorganisasikan semua rencana kerja tersebut kepada bawahan melalui barangkali sosialisasi dan briefing atau melalui
job desk yang sudah dibuat. Ini juga tentu menjadi tugas penting bagi kita sebagai atasan. Inilah fungsi kita. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah personalia, staffing, atau bahasa ininya adalah staffing. Bagaimana kita mampu mengembangkan kemampuan staf bawahan kita, baik melalui bentuk pelatihan atau panduan. Tentu dengan personalia ini kita mampu melihat, memilih, dan mengembangkan mereka sehingga nanti mereka menjadi benar-benar mampu menjadi staf yang terampil. Kalau mereka terampil, tentu pekerjaan akan jauh lebih mudah dan sudah pasti lebih sukses hasilnya ya. Yang keempat adalah pengarahan. Jadi fungsi manajemen yang keempat adalah pengarahan. Bagaimana kita mengkoordinir, bagaimana kita mengarahkan, directing kata orang. Ya, di sini apa? Fungsi kita bagaimana kita memotivasi. Ya, bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita menginspirasi, bagaimana kita membimbing, agar apa tujuannya? Semua pekerjaan yang sudah dibuat tadi dalam rencana kerja dan teman-teman yang sudah mengerti tadi tentang pengorganisasian dan staffing, mereka ini benar-benar dimotivasi. Dan tujuannya tentu untuk menyelesaikan dengan tuntas pekerjaannya. Ini penting sekali karena kehadiran kita harus benar-benar mampu menjadi fungsi bagi mereka. Yaitu apa? Mampu memberikan arahan. Jadi coba kita tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah mampu? Ya, apakah kita sudah sering melakukan pengarahan kepada tim? Nah, ini nih yang paling penting juga ya. Yang terakhir adalah yang 5P yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian itu adalah pengawasan, adalah itu sama dengan seperti controlling ya. Semua fungsi dari nomor 1, 2, 3, dan 4P yang di atas harus benar-benar dikontrol, dikendalikan dengan pengawasan yang efektif sesuai indikator yang telah dibuat. Jadi ini penting, tak ada guna, tak berguna, tak akan berhasil kalau tidak ada supervisi atau pengawasan. Jadi ini yang penting bagi kita. Secara singkatnya adalah fungsi kita sebagai atasan, saya sebagai posisinya sebagai supervisor, saya sebagai asisten supervisor, saya sebagai manajer, dan lain-lain, apapun itu yang sudah memiliki staf bawaan. Coba kita ingat kembali lagi ke dasar bahwa kita harus benar-benar menjalankan fungsi kita. Ya, saya ulangi lagi, 5P, fungsi kita adanya untuk di dalam manajemen pekerjaan di dalam perusahaan adalah harus mampu membuat perencanaan, harus mampu pengorganisasian, harus mampu personalia, bagaimana menentukan staf, ya, harus mampu pengarahan, bagaimana bisa mengkoordinir dengan baik, dan yang kelima adalah bagaimana pengendalian atau pengawasan semua rencana kerja dan tim yang sudah ada. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mengembalikan ingatan kita bersama. Terima kasih. Salam cekatan.